Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutorial Mas Arif. Kali ini kita akan membahas tentang review mapa. Kalau kalian menjadi seorang asesor, maka tidak asing dengan istilah-istilah seperti ini. 3 unit kompetensi asesor, kemudian ada 3 aspek kompetensi, 3 jenis bukti, 3 skema sertifikasi, 3 standar, 3 jenis TUK, jenis LSP, 4 aturan bukti, 4 prinsip assessment, kemudian 5 dimensi kompetensi, sama 7 struktur unit kompetensi, sama 8 employability skill. Lantas apa saja 3 unit kompetensi ada asesor? Yang pertama yaitu MAPA atau merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Yang kedua yaitu melaksanakan asesmen atau MA. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kontribusi dalam validasi asesmen atau disingkat MKVA. Kemudian 3 aspek kompetensi antara lain ada skill, knowledge, sama attitude. Skill itu keterampilan, knowledge pengetahuan, sama attitude adalah sikap. Kemudian ada 3 jenis bukti. Apa saja? Yaitu tidak langsung atau TL, kemudian ada langsung, ada tambahan. Untuk 3 skema sertifikasi ada skema KKNI, skema okupasi, sama skema klaster. Sedangkan 3 standar adalah ada SKKNI, SKKK, sama SI. Untuk yang 3 jenis TUK atau tempat uji, untuk 3 jenis TUK yaitu ada sewaktu, mandiri, sama tempat kerja. Sedangkan untuk 3 jenis LSP yaitu tingkatannya ada LSP P1, P2, sama P3. Kemudian untuk 4 aturan bukti yang biasanya disingkat dengan VATM yaitu adalah valid, asli, terkini, memadai. Sedangkan 4 prinsip asesmen yaitu ada VRFF atau valid, reliable, fleksibel, sama fair. Untuk 3 dimensi kompetensi ada task skill, task management skill, kontingensi management skill, sama job or role environment skill JRES, sama transfer skill atau TRS. Sedangkan untuk 7 struktur unit kompetensi antara lain ada kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen, KUK, batasan variabel, sama panduan penilaian. Sedangkan untuk 8 employability skill yaitu ada komunikasi, kerjasama tim, memecahkan masalah, inisiatif dan wirausaha, merencanakan dan pengorganisasian, manajemen diri, belajar teknologi. Kemudian kita bahas satu persatu. Antara lain yang 3 unit kompetensi asesor antara lain 1 yaitu merencanakan aktivitas dan proses asesmen atau disingkat MAPA. Sedangkan yang kedua yaitu melaksanakan asesmen atau disingkat MA, terus memberikan kontribusi dalam validasi asesmen atau disingkat MKVA. Kita bahas satu-satu dari 3 unit kompetensi. Yang pertama yaitu MAPA, merencanakan aktivitas dan proses asesmen, yaitu menentukan pendekatan asesmen, mempersiapkan rencana asesmen, mengidentifikasi persyaratan modifikasi kontekstualisasi, sama menyusun instrumen asesmen. Sedangkan yang melaksanakan asesmen atau MA yaitu menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen, mengumpulkan bukti yang berkualitas, mendukung asesi, membuat keputusan asesmen, menekan dan melaporkan keputusan asesmen. Yang berikutnya yaitu meninjau proses asesmen.
Untuk yang ketiga yaitu memberikan kontribusi dalam validasi asesmen atau disingkat MKVA, yaitu menyiapkan validasi, memberikan kontribusi dalam hasil validasi, memberikan kontribusi dalam hasil validasi. Kemudian 3 aspek kompetensi, yaitu ada skill, attitude, sama knowledge. Dikatakan kompeten apabila tiga-tiganya ini imbang, yaitu antara skill, attitude, sama knowledge. Kompetensi kerja adalah kemampuan setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikut ini tabelnya seperti ini. Misalnya skill sama attitude namanya task skill. Skill sama knowledge sama yaitu task management skill. Kemudian knowledge saja contingency management skill. Attitude sama knowledge yaitu job role atau environment skill. 3 bukti dan ranah kompetensi. Untuk jenis bukti yaitu ada langsung, yang dinilai yaitu skill, attitude, sama knowledge. Kalau yang tidak langsung yaitu skill, knowledge, sama attitude. Untuk yang tambahan hanya knowledge saja. Kemudian untuk 3 jenis bukti, yaitu untuk yang langsung kita bisa pakai observasi langsung atau CL, checklist, observasi di tempat kerja, observasi di tempat kerja yang disimulasikan. Kemudian ada juga yang kegiatan terstruktur atau DIT, yaitu bermain peran, presentasi, sama proyek. Untuk yang bukti tidak langsung yaitu ada TL, checklist verifikasi portofolio sampel pekerjaan, checklist review produk minimal 1 tahun operasional atau digunakan, sama verifikasi pihak ketiga. Untuk bukti tambahan berupa tanya jawab, yaitu tanya jawab lisan, pertanyaan tertulis, angket, multiple choice, melabeli, menjodohkan. Kemudian 3 skema kompetensi antara lain ada KKNI, okupasi, sama klaster. Untuk 3 standarnya ada SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sama SKKK yaitu Standar Kompetensi Kerja Khusus atau SI atau Standar Internasional. Untuk 3 jenis TUK, tempat uji kompetensi, ada sewaktu, kemudian ada tempat kerja, sama mandiri. Sedangkan 3 jenis LSP yaitu ada P1, P2, sama P3. 4 aturan pengumpulan bukti yaitu ada VATM yaitu valid. Artinya semua bukti yang terkumpul memenuhi kriteria yang terdapat pada acuan pembanding atau BERMAH. Kemudian yang berikutnya yaitu asli. Bukti yang dikumpulkan benar milik peserta, bukan milik orang lain. Terus terkini yaitu bukti yang terkumpul terkini. Terus yang memadai yaitu semua bukti dinyatakan memenuhi seluruh aspek dari unit kompetensi, dimensi kompetensi, dan employability skills. Untuk 4 prinsip assessment yaitu ada valid, reliable, fleksibel, sama fair. Yang valid, seluruh aktivitas asesmen mengacu kepada acuan pembanding atau BERMAH yang valid. Asesmen dianggap valid bila asesmen tersebut menilai apa yang diperlukan untuk dinilai. Kemudian untuk fleksibel, seluruh aktivitas asesmen memenuhi kebutuhan asesi dan organisasi, dapat memenuhi serangkaian konteks. Sedangkan fair yaitu aktivitas asesmen memenuhi kebutuhan dan karakteristik asesi terbuka, bebas bias, dan memberikan kesempatan bagi asesi berkebutuhan khusus. Sama yang reliable yaitu instruksi yang diberikan kepada asesi memastikan penerapan yang konsisten pada aktivitas asesmen
dan jika digunakan oleh asesor yang berbeda dalam situasi yang berbeda dan asesi yang berbeda hasilnya. Untuk yang 5 dimensi kompetensi ada task skill, yaitu keterampilan menjalankan tugas. Kemudian ada TMS atau task management skill, yaitu keterampilan mengelola tugas. Sama contingency management skill atau keterampilan menyelesaikan masalah. Sama job role atau keterampilan mengikuti kondisi aturan lingkungan tempat kerja. Sama TS transfer skill, keterampilan mengadaptasi pada kondisi tempat kerja, konteks objek lain. Sedangkan untuk 7 struktur unit kompetensi, yaitu ada kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen, KUK, batasan variabel, sama pandulan penilaian. Berikut ini employable skill, yaitu ada 8. Ada teamwork, komunikasi, problem solving, manajemen diri, mengikuti dan menggunakan teknologi, inisiatif dan enterprise, perencanaan dan perorganisasian, sama selalu belajar. 8 employability skill, kompetensi untuk bekerja sesuai konteks tempat kerja, yaitu ada komunikasi, yaitu yang berkontribusi produktif dan hubungan yang harmonis di antara karyawan dan pelanggan. Untuk teamwork, yang berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja. Sedangkan yang problem solving, yang berkontribusi produktif terhadap hasil guna. Kemudian yang 4, inisiatif dan enterprise, yang berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif. Yang kelima yaitu perencanaan dan pengorganisasian, yang berkontribusi untuk perencanaan strategis jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam yaitu ada self management, yang berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja. Yang ketujuh yaitu selalu belajar, yang berkontribusi pada peningkatan berlanjut dan ekspansi pada pekerja dan operasi perusahaan dan hasilnya. Yang kedelapan yaitu mengikuti dan menggunakan teknologi, yang berkontribusi untuk melaksanaan pekerjaan secara efektif. Lantas, apa itu kompetensi? Kompetensi yaitu knowledge, skill, and attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Kata kuncinya yaitu ada knowledge, know why, tahu mengapa, sama skill yaitu know how, tahu bagaimana. Untuk attitude, how should, bagaimana sebaiknya. Untuk asesmen adalah proses pengumpulan bukti kompetensi yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu kompetensi pekerjaan atau suatu level kualifikasi. Dinamakan kompeten artinya kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Nah, jadi untuk kompetensi yaitu ada terdiri dari 3 elemen, yaitu skill, attitude, sama knowledge. Ini harus sama-sama imbang, artinya irisan dari attitude, skill, sama knowledge sama dengan kompetensi. Terus bukti berkualitasnya bagaimana? Bukti berkualitas memenuhi knowledge, skill, attitude cukupkah? Kita lihat. Bukti berkualitas memenuhi aturan bukti dan harus A. mencukupi demonstrasi pencapaian kriteria untuk unjuk kerja. Kemudian yang B. merefleksikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap sebagaimana dikemukakan untuk unit kompetensi. Yang C. memperlihatkan penerapan keterampilan pada konteks sebagaimana ditemukan pada batasan variabel. Yang D. mendemonstrasikan kompetensi setiap waktu. Yang E. mendemonstrasikan kompetensi secara berulang menjadi kebiasaan kerja asesi, dapat diverifikasi, mendemonstrasikan keterampilan atau pengetahuan terkini asesi, tidak mengurangi persyaratan bahasa, literasi, dan numerasi sebagaimana dipersyaratkan dalam standar kompetensi. Nah, ini tadi kompetensi yaitu knowledge, tahu, skill, mampu, attitude, mau. Kemudian untuk pengambilan keputusan, 1. persyaratan dasar sesuai skema.
Yang kedua, aspek kritis atau aspek penting. Ranah dimensi kompetensi, di sini ada task skill, transfer skill, job role, environment skill, contingency management skill, sama task skill, management skill. Ini adalah kompeten. Proses assessment, pertama di situ ada pendaftaran berkas permohonan, yaitu di situ sesuai skema sama unit kom. Kemudian verifikasi permohonan berdasarkan persyaratan skema, diterima sebagai peserta sertifikasi. Konsultasi pre-assessment ada dua, yaitu asesmen portofolio sama asesmen uji kompetensi. Kemudian ada MAPA, melaksanakan asesmen. Yang terakhir yaitu kompeten atau belum kompeten. Wajib telusur, di situ ada MAPA 1, terdiri dari ini. Ini contoh sekaliannya. Ciri pelatihan berbasis kompetensi, yaitu pelatihan ada standar kompetensi, kerangka kualifikasi, strategi dan materi pembelajaran mampu telusur dengan strategi kompetensi, sama asesmen berbasis kompetensi. Ini ada pelatihan asesor kompetensi, bisa dilihat di situ. Yang kedua, mempersiapkan rencana asesmen. Kemudian buktinya ada proses, produk, pengetahuan yang diperlukan. Kondisi ketenaga kerjaannya seperti ini. Panduan proses pengumpulan, yaitu yang tadi kita bahas, ada valid, asli, terkini, sama memadai. Ini kualifikasi nasional, ini contoh skema akupokasi. Itu tadi sekelumit pengetahuan tentang dunia asesor. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.